Editorial Bang Onih Berita Indonesia Link 15 Mei 2020. PSBB yes, mudik no. PSBB dilonggarkan, tetapi mudik lebaran tetap dilarang. Itulah ketegasan pemerintah. Lewat statement Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. Ya, benar apa adanya bahwa PSBB dilonggarkan. Tapi meskipun dilonggarkan, bukan berarti Anda sudah bebas atau melakukan kegiatan di luar rumah. Namun, PSBB tetap tidak boleh dilanggar. Kita ketahui, semua public transport, baik udara maupun darat, sudah boleh kembali beroperasi. Namun, bagi Anda yang ingin menggunakannya, ada banyak syarat. Contoh, Anda harus sehat dan punya keterangan sehat dari yang berwenang. Yang kedua, untuk Anda pengguna pesawat udara, Anda harus melakukan rapid test di bandara. Jadi, anggapan bahwa kegiatan sudah normal dan bebas melakukan seperti biasa, itu salah. Lihat saja, saat ini di stasiun bus, stasiun kereta, di bandara, kini banyak orang yang akan menggunakan public transport harus melalui pemeriksaan administrasi yang ketat. Selain surat keterangan dari instansi atau kantornya, para penumpang juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, biaya pemeriksaan kesehatan yang menggunakan alat rapid test itu pun ada yang di biaya tambahan lagi. Nah, untuk alat rapid test saja Anda harus membayar kurang lebih sekitar Rp500.000. Jadi, kelonggaran PSBB ini adalah untuk berkegiatan, bukan untuk Anda yang ingin mudik lebaran. Sekali lagi, bukan untuk Anda yang berniat untuk mudik lebaran. Mudik lebaran memang sudah menjadi tradisi di bumi pertiwi. Berdasarkan data tahun lalu, sebanyak 20 juta orang pergi ke kampungnya dalam suasana mudik lebaran. Nah, sahabat Berita Indonesia Link bisa bayangkan, jika ini terjadi dalam kondisi pandemi corona, maka 20 juta orang tersebut akan kemungkinan terkena penyebaran pandemi virus corona dan akan jadi ledakan yang luar biasa dan semakin sulit pemerintah untuk menanganinya. Ya, itu harganya sangat mahal sekali. Hanya ingin pulang mudik lebaran, justru akibat yang ditanggung oleh pribadi, keluarga, dan juga negara semakin besar dan berat. Bahkan jika terpapar, kemungkinannya meninggal bisa terjadi. Sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada, ayo kita sepakat dulu. Kita hindari mudik lebaran tahun ini hanya untuk menyelamatkan kondisi bangsa ini dari pandemi virus corona. Bukan saja bangsa ini, tetapi juga keluarga kita yang ada di kampung. Jangan sampai mereka yang sehat kemudian tersebar dan terjangkit positif corona hanya karena menerima saudaranya yang pulang dari kota. Akhirnya bencana besar terjadi, terpapar virus mematikan. Nah, jumpa keluarga di masa pandemi corona ini bukan sebuah sukacita, tapi bisa berbuntut duka cita. Nah, sekarang sudah banyak fasilitas teknologi yang memberikan kita atau memudahkan kita bisa bertemu muka dengan saudara-saudara kita di kampung atau dengan keluarga besar kita dimanapun saja berada. Kita tahan hanya tahun ini saja kita tidak mudik, tapi kita selamatkan saudara-saudara kita di daerah dan di kampung. Jangan sampai membiarkan migrasi dalam jumlah besar ke satu daerah adalah kebijakan yang konyol. Pemerintah diharapkan tegas, baik pusat maupun daerah kompak. Jangan sampai terjadi masyarakat di bawah ini bingung dan tidak bisa membaca
Apa himbauan dari pemerintah sebenarnya? Karena ada perbedaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Pusat dan daerah sama-sama menginginkan tidak ada mudik, karena itu akan mencelakakan keluarga Anda di kampung. Jadi, jangan sampai Anda mencoba untuk mencuri-curi kesempatan untuk melakukan mudik ke kampung. Karena pemerintah melakukan penjagaan ketat, mulai dari bandara, stasiun, bahkan di jalan akan ada pemeriksaan bagi para penumpang bis maupun kereta. Ingat sahabatku, PSBB boleh dilonggarkan, tapi yang paling utama, jangan kita langgar aturan-aturan PSBB tersebut. Dan jangan sampai mudik yang dilarang kita langgar, karena nanti akan menimbulkan penyesalan yang mendalam. Ya, tidak ada kata damai untuk pandemi virus corona. Kita lawan terus. Kita hadapi virus corona. Kita perangi virus corona. Mudah-mudahan Indonesia segera bebas dari pandemi ini. Karena sudah cukup lama berbulan-bulan masyarakat terkungkung geraknya untuk bekerja, mencari rezeki, dan hanya diam di rumah. Baiklah, sahabat Berita Indonesia Link, itulah editorial Bang Oni Berita Indonesia Link 15 Mei 2020. Dan sampai jumpa di editorial Bang Oni berikutnya. Salam Berita Indonesia Link. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.